sudah siap melakukan pembelajaran di kelas? Baik, itu sih seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran ketika Bu Tuti melakukan pembelajaran di kelas ya. Oke, Bu Tuti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Tuti. Saya mohon Bu Tuti berkenan untuk menjawabnya. Untuk tujuan pembelajaran kegiatan hari nanti apa, Bu? Merencanakan tindakan pencegahan diri untuk tidak merokok, kemudian mereka mampu mengajak dan kemudian melakukan kampanye anti rokok. Jadi itu tujuan yang hendak dicapai ya, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Bisa diceritakan. Jadi nanti kita melihat keaktifan siswa di kelas ya dari diskusi itu. Dan hasil dari diskusi itu nanti beberapa macam hasil karya mereka yang bisa disampaikan tersebut. Jadi ada proyeknya Bu ya, luar biasa. Kemudian untuk mencapai hal itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu digunakan dalam pembelajaran nanti? Cek learning. Kemudian dengan sumber belajar kita akan kayak YouTube, video dari YouTube, kemudian dari berbagai macam yang sudah podcast gitu untuk kita pelajari. Luar biasa. Jadi saya berdoa mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya di kelas bisa lancar dan juga bisa baik. Nanti kita akan segera mulai Ibu Tuti. Jadi kita langsung ke kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Tuti. Oke, terima kasih Bu Tuti. Semoga lancar nanti ya. Untuk memulai berdoa. Duduk siap, gerak. Gerak, mulai. Selesai. Ya. Jadi hari ini kita akan kembali meneruskan pembahasan yang minggu lalu tentang apa? Ya. Jadi sebentar. Sebentar, absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dimas Dwi. Kemana dia? Oh iya, tadi buat telepon dia jatuh di jalanan. Guru sudah masuk kembali? Kemarin kemana Roh? Demam. Kemarin di telepon kok gak mau angkat Roh? Kemarin yang dikasih desa. Apa yang kasih usaha? Salah, iya. Kemarin di telepon gak diangkat. Jadi memang kemarin nanti pesen ke grup orang tua wali. Jadi yang hari ini tidak masuk, silakan orang tua telepon ke wali kelas atau ke Bu Tuti. Kenapa? Karena pada hari kemarin itu ada empat ya yang nggak masuk. Itu berturut-turut barengan WA pagi itu. Terus Bu Tuti berpikir, wah kenapa? Saya bisa tulis di WA, bagi yang tidak masuk hari ini silahkan langsung untuk telepon wali kelas atau Bu Tuti. Kenapa? Kayak orang tua kalian berpikir, wah ini nggak percaya. Ya emang nggak percaya. Karena bisa jadi kalian yang menulis sendiri, saya nggak tahu betul ya. Jadi untuk mendengar itu, tapi kemarin itu yang telepon hanya ibunya guru sama siapa? Lupa satu lagi, yang dua enggak. Siapa? Aris. So Buati dan guru ke Tuti gitu ya. Untuk kali-kali kalau ada izin kalian silahkan telepon langsung atau ke wali kelas atau ke Bu Tuti. Kemarin terus yang masuk yang izin pulang siapa yang sakit? Aris ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kita tentang bahaya merokok. Jadi, saya itu ditanya, jujur, siapa yang sedang merokok?
Jujur, maju. 1, 2, 3, 4. Ayo maju. Dan separuh lebih jujur loh ya langsung rokok. Sekarang jujur, rokoknya sejak kapan? Sejak SMP apa SMA? SMK ini. Siapa yang sudah sejak SMP rokok? Acung, jujur loh ya. 1, 2, 3. Yang cewek-cewek ada nggak? Ini jujur loh ya. Bertanya. Karena kemarin juga banyak yang ketangkap di sini kan ya di kelas rokok. Terus kalian ngerokoknya di mana? Di sekolah juga. Di luar sekolah. Itu kira-kira bapakmu ngerti orang? Tos. Terus melihat itu meneng wae. G. Kok iso? Bapak yang salah. Sini kamu. Terus ikut duit kuwi lah rokok kuwi entuk ibu. Tanggung sekolah. Hah? Dari mana? Dari mana? Kemarin itu satu anak di kelas 10 satu rokok itu dipakai berempat. Sedangkan suruh datang rokok disep dan bilang, katanya kamu kok nggak takut corona? Orang aja pakai masker, kamu satu rokok disep bareng-bareng berempat gantian. Itu si Rangga itu. Yang kalau kamu tahu anaknya paling kecil itu. Itu, jadi kalian harus tahu ya, kalau yang kawan merokok itu nanti kita panggil orang tuanya. Beberapa dari kalian sudah mengalami itu. Kalau orang tua gitu ya, ingat itu tidak melarang kamu merokok. Yang kudu dilarang pertama, jangan merokok di lingkungan sekolah dan di sekolah pakai baju seragam. Ya, ini loh seragam itu ada tulisannya SMK Negeri 1 Kedaung seragam. Ya, memalukan. Ini kan ada orang janji siswa setiap hari Senin menjaga nama baik SMK Negeri 1 Kedaung seragam. Kalau kamu merokok di luar, ada tanda ininya kan, ini nama sekolahan ya. Tuh, jadi tidak melarang, cuma kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihindari. Ya, jadi hari ini Bu Tuti akan bahas tentang bahaya merokok untuk kesehatan kita. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang kedua, agar kalian dapat menganalisis bahaya apa yang ditimbulkan akibat dari merokok. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat merencanakan tindakan pencegahan diri untuk tidak merokok. Ya, jadi kalian tahu nggak apa zat-zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok itu? Sebatang rokok yang kalian bisa. Apa? Nikotin. Apa nih? Tar. Apa nih? Apa lagi? Banyak ya, sebenarnya banyak. Nah, kemudian sadar nggak? Yang rokok yang kamu isap itu berbahaya bagi tubuh kalian. Sadar nggak? Sadar. Kalau sadar, kenapa kamu isap rokok? Kecanduan. Nah, ini sudah kecanduan. Kalau kecanduan itu berapa batang rokok sehari? Nah, berapa? Berapa ya? 3 batang. Oke, udah nggak kontrol sehari bisa lebih dari Bagus. sebungkus. Sekarang ditanya yang tadi ngacung sudah merokok itu sehari kalian habis berapa? 3 batang. 3 sampai 4. Ya, itu ya, 3 sampai 4. 3 sampai 4. Nah, oke, sekarang kita akan lihat ini. Silakan lihat di sini. Kita semua tentu tidak asing dengan rokok dan bagaimana semua orang menyatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Namun
Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita? Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Lebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronchioles yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskular. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya
dan pasang dari lingkungan sekitarnya berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Oke, tadi kalian sudah lihat tentang apa tadi? Bahaya rokok, ya. Jadi itu loh yang sebenarnya kalian bisa sehari-hari itu. Rokok itu isinya seperti itu. Buat ibu bagaimana? Jadi setelah kalian lihat ini, akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian kalian akan berdiskusi tentang apa? Tentang bagaimana cara kita menghindari rokok atau ajakan untuk berhenti merokok. Ya. Nah, kemarin berarti sudah membuat apa? Daftar kalian, daftar kelompok berdasarkan minat kalian untuk apa ya? Belajar, minat belajar kalian. Nah, nanti dibagi menjadi 5 kelompok ini nanti tugas dari diskusi itu kalian hasilnya akan kalian presentasikan sesuai dengan sesuai dengan minat belajar kalian gitu ya. Nah sekarang kita akan bentuk kelompok Saputra, nama Saputra, ingat ya, kita sebutkan sama Aditya, Arga, sama Fauzan, Misbah, Revan itu. Silakan kalian berkumpul di satu tempat. Kemudian Dimas, Agista, Fatur, Johan, Nael, Rika. Ayo berdiri. Kemudian Alif, sama Ari, sama Jian, Handika, Muhammad Zubri dan Rika. Terus Guru mana Guru? Yuk ikut temannya Aji, Aprilita, Eleanor, Indah dan Muhammad Nur Arif. Yang kelompok peringkat Deda, Ardiansa, Aska, Dwi, Joko, Niki, dan Yun. Siapa yang belum dapat? Bapak di mana? Yuk, ayo, sama kelompoknya masing-masing. Di sini, bicaranya dirapatkan di depan ya. Oke, tadi Bu Tuti sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok berdasarkan minat kalian masing-masing. Ini semua kalian masing-masing ya. Nah nanti kalian berdiskusi tentang bahaya merokok buat kesehatan kalian ini, dan hasil diskusi nanti kalian itu ya nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Apa Bu yang harus didiskusikan? Banyak sekali tentang bahaya merokok dan apa ya, kampanye anti merokok. Jadi kalian di awal tadi sudah ditanya siapa yang merokok, terus berapa batang sehari kalian habiskan untuk merokok. Sadar nggak sih itu akibatnya untuk tubuh kalian? Jadi yuk ngajak temennya untuk berhenti merokok ya. Halo ya, bisa fokus ke sini, bisa. Oke, ini sekarang yang harus bikin nanti ada mind mapping, bisa berbentuk mind mapping.
bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk apa? Isi, bisa berbentuk poster, ya. Ada nanti yang bikin poster ya. Poster ajakan untuk berhenti merokok. Jadi kampanye anti rokok. Nah, nanti ibu akan berikan untuk ini ada majalah yang ada isinya tentang rokok. Sini saya di sini. Kemudian yang lain boleh browsing di internet. Kemudian ibu bagikan kertas ini nanti untuk membuat mapping, untuk menulis puisi. Teman, ayo teman-teman, kita berhenti merokok. Yang ngacung sudah merokok sejak SMP dan sampai sekarang merokok. Yuk bersama-sama. Ayo teman-teman. Berhenti merokok. Sebelum merokok. Membunuh. Kalian 1, 2, 3. Berhenti merokok sebelum rokok membunuhmu. Beda lagi yang di kelas lo ya. Gak ada yang di kantin merokok lo ya. Gak ada yang di garu merokok. Nek merokok, nek ketahuan merokok lagi kakak nih. Balik. Baiklah, kita lanjutkan dan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga dari kelompok 5 akan membacakan puisi tentang rokok merusak hidupku. Dalam hitungan detik, asap menyusuri udara. Rokok memenuhi paru-paru, merusak nafas dan keriput di wajahku, kulitku memudar. Tubuhku terasa lelah dan tidak ada lagi semangat yang mengalir di dalam darah. Kanker mengintai setiap helai nafasku. Rokok telah mengeksploitasi tubuh. Sakit kepala menjadi teman-teman sehari-hari. Hidupku merajut penderitaan dan keluhan. Sudah saatnya prinsip siap melawan rokok. Bergairah hidupku kembali. Tubuhku siap menjalani hari. Tubuh sehat, pikiran jernih dan bersinar selalu. Dan hidupku pun bergema. Tolak rokok, jangan rusak hidupmu. Oke. Ya, dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Oke. Lambat, mari kita bahas. Yuk, berikutnya yang sudah siap kelompok. Ari. Kecil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan gerakan kami yaitu kampanye anti rokok. Kok bisik-bisik pokoknya Pak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan ini menyatakan gerakan kampanye anti rokok. Kami ingin menyatakan stop smoking sebelum terlambat. Karena rokok membahayakan kesehatan dan salah satu pemicu penyakit berbahaya. Maka dari itu kami mengajak para perokok untuk mengurangi rokok mereka, dan bagi yang belum mengenal rokok kami peringatkan jangan pernah coba-coba karena rokok mengandung zat yang membuat kita kecanduan. Sekian dari kami, sayangi kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian dalam berdiskusi dan mempresentasikan ya tentang ajakan kampanye berhenti merokok. Karena waktunya sudah habis, maka marilah kita tutup kegiatan hari ini
dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Fikri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk kegiatan pasca observasi hari ini? Gitu? Insya Allah siap. Baik, Bu Tuti, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian melaksanakan kegiatan observasi. Nah, untuk hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tuti, jadi mohon nanti kerjasamanya. Begini Bu Tuti, ini pertanyaan yang pertama. Dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Tuti harapkan nantinya? Oke ya. Saya berharap setelah Pak Diki kemarin melakukan observasi kepada saya di kelas gitu ya, saya berharap mendapat masukan dari Pak Sigit gitu, apa yang menjadi kekurangan saya pada waktu observasi kemarin gitu. Oke, baik, nanti akan kami sampaikan. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Apa yang jenengan rasakan? Ya tentu saja saya merasa senang gitu, karena kemarin saya sudah belajar banyak di Pak Sigit dan dikasih tahu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita juga sudah membahas tentang RPP gitu. Saya belajar banyak gitu, senang lah gitu. Saya bisa mempraktekannya langsung dengan siswa gitu. Intinya senang karena bisa mempraktikkannya dengan baik dengan anak-anak. Iya. Baik. Berikutnya, dari strategi yang Ibu sampaikan ketika observasi kemarin, apakah semuanya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan perencanaan kita yang dari awal itu. Oke, memang kemarin ketika kami melaksanakan observasi itu saya amati memang yang Bu Tuti rencanakan di awal ketika pra-observasi itu sudah tercapai, sudah terlaksana dengan baik, selamat. Untuk selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai, tertuang dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Tuti laksanakan kemarin itu? Sudah ya Pak ya, kemarin kan tujuan pembelajaran itu anak-anak mampu merencanakan tentang pencegahan diri agar tidak merokok, kemudian mereka membuat kampanye anti rokok gitu. Jadi untuk mengajak teman-temannya untuk tidak merokok gitu. Jadi kegiatan pencegahan agar tidak merokok gitu ya? Ya. Oke, baik Bu. Kemudian dari kegiatan kemarin adakah hal-hal yang ingin dipertahankan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan Bu? Ya, tentu saja hal-hal yang perlu dipertahankan itu ini ya Pak ya, perencanaan di awal itu. Jadi memang harus dipersiapkan sebelum masuk kelas itu untuk RPP-nya gitu. Kemudian pengelolaan kelas juga sudah bagus kemarin gitu. Saya banyak belajar gitu. Jadi kemudian diskusinya itu anak-anak juga aktif gitu. Itu hal-hal yang harus saya pertahankan. Kemudian ada kekurangan enggak? Untuk kekurangan itu kemarin terus terang saya itu hanya kurang banyak untuk ini ice breaking-nya gitu. Jadi jadi untuk memecah kebekuan ketika gitu. tidak mengajar ya. Mungkin lain kali saya harus mempersiapkan diri untuk lebih banyak materi-materi ice breaking biar suasananya Lebih cair lagi. menyenangkan. Oke, tepat sekali Bu. Jadi ketika anak mencapai satu titik kejenuhan itu memang perlu inisiasi dari seorang guru agar bisa memecah kebekuan tersebut biar cair, biar nanti anak lebih enjoy ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Bu. Jadi terkait dengan kekurangan itu berarti kedepannya yang ingin Ibu tingkatkan berarti terkait dengan metode pembelajaran terutama tentang ice breaking ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin?
saya sampaikan mungkin saya harus lebih untuk lebih banyak mempersiapkan materi yang anak-anak harus diskusikan. Oke, itu betul sekali Bu. Jadi memang anak ya. Tapi untuk kedepannya, apakah Bu Tuti juga akan menyampaikan hal-hal positif yang sudah Ibu raih itu kepada komunitas Ibu, terutama komunitas BK? Kalau itu tentu saja, terutama dengan yang paling dekat dengan teman-teman BK, kita kan ada bertujuh ya. Jadi nanti saya dengan teman-teman BK itu untuk sharing pengalaman mengajar dan pembuatan RPP diferensiasi. Kemudian saya juga berencana untuk nanti pas MGBK gitu, kita sharing di forum itu dengan teman-teman dari sekolah yang lain. Oke. Rencana pelaksananya kapan Bu? Kita kalau untuk yang sekolahan gitu, saya berencana untuk mulai bulan depan ya, untuk persiapan KPN selanjutnya ya, bulan depan lah itu, bulan Juni. Kemudian untuk teman-teman MGBK itu kita akan ada pertemuan bulan sekali, nanti jatuhnya itu pertemuannya di bulan Juli. Nah insya Allah nanti di bulan Juli itu saya akan sharing dengan teman-teman di MGBK dari sekolah-sekolah lain. Oke, ya luar biasa sekali Bu. Jadi benar sekali bahwa nanti untuk kedepannya hal-hal positif yang sudah Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ketika observasi kemarin, tolong itu dipertahankan. Kemudian ada beberapa kekurangan seperti ice breaking yang belum terlaksana dengan maksimal, nanti bisa digali kembali ya, metode-metode bagaimana memecah kebekuan di kelas. Kemudian selanjutnya bagaimana Bu Tuti nanti mensosialisasikan hal-hal yang sudah tercapai positif pada rekan-rekan sejawat, terutama rekan-rekan BK, biar ilmunya itu tidak hanya untuk kita tetapi bisa untuk komunitas, terutama untuk komunitas BK di sekolahan kita. Oke, luar biasa sekali Bu Tuti. Terima kasih, mudah-mudahan yang kita obrolkan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah nanti bisa bermanfaat bagi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Tuti, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi percakapannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.